Oke, Assalamualaikum Ibu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Rosna. Alhamdulillah hari ini saya dengan keadaan yang kurang sehat, Bu. Sedikit batuk, tetapi saya tetap semangat kok, Bu. Ada apa ya, Ibu? Iya Ibu Dian, ada yang ingin saya diskusikan Bu. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Ibu Dian? Oh, tentu saja, boleh Ibu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang ini, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran, dari diskusi kita ini? Apa yang ingin dibicarakan ya, Bu? Saya mempunyai masalah Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ya kan Bu. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu, mungkin bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Rosna? Atau ada unek-unek yang ingin disampaikan? Atau kendala apa ya Bu Rosna? Iya, jadi begini, Bu, di kelas saya itu kan, Bu, ada satu siswa yang gimana ya, Bu, ya, semangat, tidak terlalu semangat lah, Bu, mengikuti pelajaran yang saya berikan. Bahkan pun tugas-tugas itu jarang, dia kerjakan, Bu. Itu yang membuat saya merasa, apa ya, Bu, sedikit bingung gitu, pusing menghadapi anak tersebut. Oh baik Bu Rosna. Eh, Ibu bilang tadi ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya Bu Iya dan jarang mengerjakan tugas ya Bu. Terus Bu iya, Rosna, Bu. apakah Ibu sudah mencoba nih menelusuri penyebab dari permasalahan ini Bu? Sudah, Bu. Saya bahkan, memanggil anak tersebut dan menanyakan kepada anak tersebut penyebabnya apa, seperti itu, Bu. Oke Bu, kalau sudah Ibu tanyakan permasalahannya Bu, terus nih ya Bu, melalui pengamatan Bu Rosna nih, mengapa siswa tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu ya? Iya, Bu. Setelah saya amati dan saya bertanya langsung ke siswa tersebut ya kan, Bu, ternyata anak itu tidak suka pelajaran olahraga. Kemudian, belajarnya, eee terlalu panjang katanya teksnya seperti itu. Itu yang membuat dia itu malas membaca, mengikuti pelajaran tersebut, Bu. Anak tersebut pun hanya mau, eee, dia mau prakteknya saja melakukannya, untuk teorinya anak itu malas, Bu. Seperti itu, Bu. Itu ya Ibu. Iya, Ibu. Jadi Ibu, jadi kira-kira ya Bu Rosna, Ibu tuh pingin, Ibu itu ingin kondisi pembelajaran yang itu seperti apa gitu? Idealnya seperti apa sih yang Ibu harapkan dari siswa Ibu itu? Tentu saja, Bu, saya berharap ya kan, Bu, siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid lainnya, baik secara teori maupun praktek, Ibu. Oh, gitu ya. Eh, Terus Bu, kalau begitu kan Bu, apakah ada yang bisa Ibu Rosna lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada nggak Bu kira-kira? Iya, Bu, setelah saya renungkan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, Bu. Jadi, yang saya lakukan dalam menyampaikan pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Saya tidak melihat eh, proses pemetaan berdasar minat, bakat, dan hobi anak-anak, Bu. Malah memperbanyak ekspresi di kelas itu dan memilih media yang apa ya, Bu, ya, yang media pembelajaran yang menarik, bagaimana yang menarik agar siswa itu lebih berminat untuk melakukan pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baiklah Ibu. Bagus sekali ya Ibu.
yang sudah Ibu katakan ke saya tuh kan, ada usahanya yang mau Ibu lakukan. Terus Bu, saya yang ingin saya tanyakan, adakah metode yang pernah berhasil Ibu terapkan sebelumnya? Oh ada Bu, saya pernah membuat apa namanya Bu, ice breaking dengan permainan pesan berantai ya kan. Sebelum siswa itu saya ajak bekerja dalam kelompok, saya menyampaikan dulu pembelajaran itu. Kemudian saya menampilkan video pembelajaran yang menarik Bu dengan infokus gitu. Kemudian menyampaikan pesan secara berantai, secara otomatis mereka membaca teks yang disajikan, tetapi dalam bentuk permainan. Hasilnya sekarang seluruh siswa terlibat dan pembelajaran mulai berjalan lancar, Bu. Wah, luar luar biasa saya lihat Bu Rosna ya Bu. Terus Bu kalau boleh menilai nih ya Bu, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar ya tingkat keberhasilan metode tersebut Ibu? Ya, menurut saya, Bu, tingkat metode pembelajaran saya itu di sekitar angka 8, Bu. Karena anak-anak sudah eh, memotivasi dirinya, kemudian untuk secara berkolaborasi untuk melakukan peningkatan pembelajaran baik secara individual dan kelompok melalui pembelajaran yang bervariasi, Bu, seperti itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apa ya rencana Ibu ke depannya? Terus bagaimana langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan? Iya, saya kan Bu akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian diselingi dengan kegiatan ice breaking seperti pesan berantai. Saya juga akan terus mengupdate informasi terkait eh, sumber belajar yang lebih berpihak pada. Halo, Ibu Dian. Iya Ibu, suaranya maaf Ibu, agak jaringan ya Iya, Bu. Oke Bu, kita lanjut. Terus Ibu, eh, ketika Ibu ketika Ibu mengaplikasikan metode pembelajaran Ibu dengan baik ini ya Bu, terus yang ingin saya iya. tanyakan Bu, ada nggak sih yang membantu Ibu untuk menyusun atau melaksanakan rencana ini Bu? Ada nggak yang bantu? Ada Ibu yang membantu saya terutama adalah kepala sekolah, kemudian kakak sejawat, kemudian saya juga berkomunikasi dengan wali murid, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya Ibu, kepala sekolah sudah mendukung, rekan sejawat juga dan dukung. Apalagi berbicara dengan wali murid ya Bu, sudah bagus sekali. Terus Ibu, berapa lama yang Ibu butuhkan itu untuk menerapkan metode itu Ibu? Untuk menerapkan metode itu yang saya lakukan dengan Bu tidak butuh waktu lama kok, Bu. Saya memulai secepatnya, Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya belum maksimal gitu kan, masih butuh proses ya kan Bu. Memang untuk melakukan perubahan itu tidak gampang dan tidak instan ya kan Bu. Prosesnya melakukannya secara bertahap, tapi udah saya lakukan secepatnya. Oke, baik Ibu. Terus Bu, kira-kira nih ya Bu, kapan ya Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu? Tadi udah saya sampaikan juga Bu, secepatnya kalau bisa Bu. Karena saya ingin murid-murid saya itu segera mendapatkan hak belajar mereka Bu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terus ini kan Bu, Iya. komitmen seperti apa sih ya yang Ibu Rosna akan lakukan supaya nih rencananya ini berjalan lancar? Ada nggak komitmennya Bu? Baik Ibu, saya sebagai guru akan konsisten terus belajar ya Ibu dengan mencari sumber-sumber ilmu dan membuat metode pembelajaran yang bervariasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat serta wali murid
kemudian berbagi praktik juga bisa dengan juga itu di dalam komunitas belajar gitu agar saya bisa menerapkan pembelajaran ini dengan metode dan gaya menarik sehingga kehadiran saya dalam menyampaikan pembelajaran di kelas selalu dirindukan oleh siswa. Oke, baik. Baik, Bu Rosna. Iya, Bu. Oke, baik Bu Rosna. Terus Ibu ada nggak sih dukungan lain dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya Bu, saya membutuhkan dukungan Bu, terutama di sekolah saya ya kan Bu, seperti dukungan sarana prasarana Bu, dan moral juga tentunya penting bagi saya. Jadi yang perlu saya lakukan adalah menjaga konsisten dan menjalankan rencana ini karena sudah adanya dukungan sarana prasarana dan moral tadi Bu, seperti itu. Oke, Bu Rosna, baiklah. Semoga rencana ini berjalan lancar ya, Bu Rosna. Terus, Bu Rosna, saya mau tanya nih, bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini, Bu? Eh, Perasaannya setelah melakukan perbincangan ini Bu, saya merasa senang, kemudian merasa lebih tenang karena saya sudah menceritakan unek-unek yang ada di permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, ya kan Bu. Saya menjadi lebih jelas lagi mengambil langkah-langkah yang akan saya ambil nanti ke depannya. Oke, syukurlah ya, Bu. Terus, Bu, ada lagi nggak yang mau Ibu sampaikan atau unek-unek permasalahan lagi yang mau Ibu bicarakan ada lagi nggak ya, Bu? Saya rasa cukup ya Ibu Dian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbincang dengan saya. Sama-sama, Ibu Rosna. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Bu. Iya, sampai jumpa Ibu Dian. Assalamualaikum. Sampai jumpa juga Ibu Rosna. Boleh di stop recordingnya, kita kembali ke main room. Di main room kita refleksi ya. Baik, Ibu. Ya, Bu. Kalau mau sholat, sholat dulu, Bu Dian dan Bu Baik, Lia. baik Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.